Ini adanya kan yang pakai mic perkenalan aja. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibacakan tadi menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara inti dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Maksud Jayadi MAD yang akan menuntun kita menyelami keutamaan bulan Sya'ban ini dengan tema Sya'ban sebagai persiapan menuju gerbang Ramadan Mubarak. Kepada beliau kami haturkan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bi ittiba'i afdali rusul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, saya tanyakan dulu, pengajian ini berapa menit, berapa jam biasanya? Kenapa? Sampai? Oh, setengah 11. Oke. Saya khawatir kependek, kepanjangan kan enak. Yang kedua, saya tidak menyangka kok ibu-ibu bakal Bapak 12. Oleh Pak siapa, Pak Anwar ya, kalau salah yang memberitahu saya. Nanti ibu-ibu, Pak banyak. Oh, ibu-ibu banyak. Kemungkinan bapaknya, kemungkinan saya tidak tanya. Ternyata ini pengajian ibu-ibu. Ya baik. Nah ini di tengahnya ini kosong, tapi pendengarnya di pinggir semua. Dan terus saya ini menghadap kemana? Tapi saya tahu kira-kira itu karena minggir di konsen ini. Ya maklum lah, maklum lansia. Ya sudah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang
nanti ada waktu lah sekedarnya untuk tanya jawab itu di akhir. Ibu-ibu sekalian, ada 3 bulan berurutan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Meskipun bulan Rajab kita sudah lewat, tapi saya singgung meskipun sedikit. Jadi bulan Rajab itu kalau di Jawa namanya Rejab. Itu adalah salah satu bulan yang termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang sangat dihormati oleh bangsa Arab jauh sebelum datangnya Islam. Jadi nama bulan itu sebelum datang Islam itu sudah ada nama-nama bulan sebagian. Misalnya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi nama 4 bulan ini termasuk yang mulia, yang dimuliakan. Dalam teks Arab itu disebut at-ta'zim wal ikhtiram. Jadi bulan yang diagungkan dan merupakan bulan yang dihormati. Dan di bulan Rajab itu banyak hadis yang mengharuskan, mengajak kepada umat Islam untuk banyak berbuat baik. Peristiwa yang ada di bulan Rajab yang penting itu adalah Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum ke Sya'ban itu saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang Isra Mi'raj, karena ini berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia itu melaksanakan dakwah pertama kali di Mekah, itu mendapatkan tantangan, musuh-musuhnya itu banyak. Kira-kira kalau menurut ibu-ibu, mengapa Nabi Muhammad itu dakwah pertama kali kok musuhnya banyak? Apa kira-kira yang paling menonjol apa? Kok dimusuhi? Wong Nabi itu ya wong apik. Kira-kira apa sebabnya? Nah, salah satu jawabannya itu diucapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Nabi tapi dari klan Bani Makhzum. Dia menyatakan Muhammad itu sajane api, sajane api, jujur, tidak pernah bohong. Itu diakui oleh Abu Jahal. Sing garai gak seneng itu adalah menyerang Tuhan-Tuhan kami ini loh. Nah, itu sebabnya di situ. Jadi Abu Jahal itu pernah nantang Nabi Muhammad. Man, kon jari ini duwe Tuhan, aku pengen roh rupane kaya apa? Nah, itu. Coba buktikan. Nah, kalau kamu tanya ke saya punya Tuhan, di mana lah ini? Berhala. Itu Tuhan kami, bisa dibuktikan ada bendanya. Bahkan setiap setahun sekali kami bersihkan, kami mandikan. Nah, itu Tuhan kami.
Lah kalau kamu ngaku punya Tuhan, saya tanya di mana, bentuknya kayak apa, rupanya, warnanya apa, tidak bisa jawab. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad menunggu wahyu, turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Abu Jahal, Tuhanku itu tidak seperti Tuhanmu itu. Tuhanku itu ada wujud, tapi tidak harus ada bentuknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak bodoh, tidak sama dengan Tuhan. Itu turunnya ayat itu di sini. Jadi orang-orang kafir itu memusuhi Nabi Muhammad dalam berdakwah itu bukan karena apa? Ya karena itu. Jadi Nabi mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat seperti benda-benda. Kalau Allah bisa dilihat, itu bukan Allah namanya. Itu yang merasa mereka tersinggung sehingga memusuhi Nabi Muhammad. Puncaknya itu Nabi Muhammad ini di boykot. Kalau zaman sekarang di embargo. Nabi Muhammad dan teman-temannya kurang lebih 12 orang atau berapa itu ya, as-sabiqun al-awwalun, sampai akhirnya berkembang jadi 30 orang. Itu tidak boleh berbelanja di toko-tokonya orang kafir Quraisy. Jadi diboikot. Boikot ekonomi, boikot politik, boikot sosial. Jadi kalau kamu ketemu bolone Muhammad nyingkrio, buang muka. Kalau ada pemilihan ketua kampung, misalnya kalau di sini ketua RT RW, kalau yang terpilih itu bolonya Muhammad, tolak. Jadi boikotnya itu luar biasa, dan itu selama 3 tahun, sehingga dakwahnya Nabi Muhammad itu luar biasa menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan selama 3 tahun itu Nabi Muhammad juga mendapatkan cobaan dari Allah yang luar biasa. Pertama, paman Nabi Abu Thalib meninggal. Itu ya di saat boikot itu. Beberapa bulan kemudian Khadijah, istri Nabi Muhammad, meninggal. Jadi ini satu kesusahan. Dakwahnya dimusuhi orang, keluarganya yang dicintai meninggal dunia. Sehingga hari-hari itu disebut Amul Husni, jadi tahun duka cita. Setelah boikot itu selesai, maka Nabi Muhammad mencoba berdakwah keluar kota, namanya Taif. Bagi ibu yang sudah umroh atau haji pernah ziarah ke Taif. Nah, disitulah tempat dakwahnya Nabi. Taif itu dari Mekah kira-kira 80 kilo luar kota. Taif itu dataran tinggi yang subur. Jadi seperti kalau di sini seperti Malang. Nabi mencoba dakwah ke Taif, ternyata di sana malah ditolak, diantemi, diusir sampai berdarah-darah. Nah, saat akan keluar dari Taif, Nabi Muhammad kelelahan sehingga istirahat di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik orang situ, namanya Aqabah. Sedangkan tukang kebunnya itu namanya Adas. Nah, Nabi duduk di pinggir kebun itu, melepas lelah sambil mengusap
dahinya yang kena anteman waktu tadi itu. Nah saat itu Aqabah itu melihat kok ada orang duduk sendirian sambil mengusap dahinya yang berdarah-darah, kasihan dia. Sehingga Aqabah ini menyuruh tukang kebunnya namanya Adas tadi, Adas orang itu tolong dikasih anggur pada piring kayak sakno gitu. Kemudian diambillah beberapa anggur, disampaikan kepada orang ini. Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih, dan anggur itu dimakan. Sebelum makan, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas yang melihat di sampingnya itu aneh. Ma'araftu ya rajul bikalimati Arabiyyah hada. Wahai orang, ayyuhar rajul, wahai balik. Oh, balik. Ya, kalau zaman sekarang bro, yang kamu baca tadi itu apa? Kok aneh? Saya agak lama loh di Arab ini, kok yo gak tahu weruh kalimat itu. Nah, lalu Nabi Muhammad, lah kamu dari mana? Akhirnya kenal-kenalan. Saya ini aslinya bukan Arab, saya ini dari Irak. Nama saya Adas. Oh ya, saya kesini ini sudah lama. Agama saya Majusi. Lah saya ini kemana-mana, pernah jadi budak, pernah jadi tukang kebun, sekarang ini jadi tukang kebun. Pokoknya golek lah, mencari kehidupan. Tapi tujuan utama saya itu begini, bro. Di kitab suci saya Majusi itu ada keterangan bahwa saat ini ada nabi terakhir yang sudah lahir. Nabi terakhir itu di kitab saya. Nah, nabi ini berada di sekitar sini pokoknya. Ya, di sekitar mungkin di Mekahnya atau di di Hijaz atau di di Taif ini gitu. Itu menurut kitab suci agama saya. Loh, saya ini sedang mencari sambil sembunyi-sembunyi saya jadi pegawai, jadi macam-macam lah, buruh tani, macam-macam. Yang saya cari itu di kitab saya sudah ada Nabi akhir zaman sudah lahir dan berada di wilayah sekitar sini. Akhirnya Nabi Muhammad ya sudah ngomong aja, aku ini orang yang kamu cari itu. Apa betul? Iya. Nama saya Muhammad. Oke. Berarti benar apa yang saya dapat di kitab suci saya. Makanya saya kok mendengar ucapanmu tadi itu kok aneh. Sehingga dia mengucapkan balik Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Adas ini merangkul, mencium Nabi Muhammad dan akhirnya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia pamit pulang kembali ke Irak dan menyebarkan kepada kaumnya
betul kitab suci kita ini ada nabi akhir zaman, dan saya sudah ketemu orangnya, yaitu di Mekah. Mari kita bersama-sama mengikuti ajaran nabi akhir zaman ini, sehingga atas inilah orang pertama kali yang menyebarkan Islam di Irak. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke Mekah. 2 hari kemudian didatangi malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kamu, karena kamu ini dalam kesusahan. Wis dakwah diantemi wong, diboikot 3 tahun, pamannya meninggal, istrinya meninggal, kan sedih. Maka saya diperintahkan oleh Allah melakukan terapi. Terapi. Apa? Yang bahasa sekarang hari-hari healing. Ya. Orang itu kalau galau kan perlu healing kan. Termasuk jamaah pengajian itu ya, jamaah pengajian dong, sekali-kali itu healing. Tidak tahu kemana gitu ya. Sekali-sekali begitu rombongan ke luar kota, saya diajak yang mau healing. Nah, jadi wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah mengajak Anda untuk healing, terapi psikologis. Lah maksudnya apa wahai Jibril? Maksudnya itu adalah perintah Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan bentuk terapi spiritual Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang siapapun di dunia ini. Jadi healingnya itu healing yang luar biasa. Yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu abdur. Nah itu dilakukan hanya semalam. Dari Masjidil Aqsa itu naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sedang dikuasai Israel itu 1.200 kilo. Jadi ya atau nah, dan seterusnya ini oleh dari Isra Mi'raj itu adalah perintah tentang sholat 5 waktu yang kemudian diwajibkan kepada kita umatnya ini sampai sekarang. Jadi itu peristiwa bulan Rajab itu, di situ pentingnya itu ada Isra Mi'raj. Nah sekarang masuk ke Sya'ban. Sebenarnya itu saya siapkan materi bisa ditayangkan gitu, kira-kira ternyata ada tenaganya, ya sudah ngomongannya. Sya'ban itu kalau orang Jawa itu mengatakan ruwah. Sya'ban, barangkali ada yang tahu arti Sya'ban itu apa? Sya'ban itu dari kata sya'bun, at-tasyaqqub. Sya'bun jamaknya syu'ubun.
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ibu-ibu sekalian, bulan Sya'ban itu dari kata sya'bun. Sya'bun itu artinya kelompok yang terpencar. Orang Arab itu begini, setiap tahun bulan yang dianggap paling top panasnya itu Ramadan. Paling top itu ya Ramadan, panas. Tidak tahu sekarang ada perubahan cuaca atau tidak, itu masalah lain. Tapi waktu itu pokoknya Ramadan itu panas. Maka bangsa Arab itu sebulan sebelum Ramadan itu mereka mempersiapkan diri. Nah, ini yang namanya Sya'ban. Menyiapkan diri karena ketika Ramadan itu terik-teriknya matahari itu sumber air habis, sehingga kesulitan mencari air. Makanya mumpung durung, nah gitu ya, di bulan Sya'ban ini mereka mencari air. Jadi Sya'bun itu artinya kelompok. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu pimpinan masyarakat gitu ya. Kalau di sini kira-kira ya kelurahan, di setiap kelurahan itu mengumpulkan pemuda-pemuda, orang-orang yang kuat itu. Satu kelurahan misalnya 10 orang atau 50 orang, setiap RT, RW, itu kalau kira-kira bahasa sekarang Satgas, satuan tugas dibentuk. Tugasnya apa? Berpencar mencari sumber air. Itulah disebut Sya'bun. Jadi Sya'bun itu kelompok-kelompok ponto-ponto yang diberi tugas mencari sumber air. Loh, apakah ada di Arab sumber? Ada. Jadi meskipun Arab Saudi itu dikenal negeri padang pasir yang gersang, bukan berarti tidak ada sumber air. Banyak lembah-lembah, tapi biasanya jauh. Termasuk ke Taif tadi itu daerah subur. Jadi mereka ini lalu berpencar, berombongan, berkelompok-kelompok itu sambil mengendarai unta, membawa wadah air itu bahasa Arabnya di sana namanya girbah. Girbah itu kemudian diletakkan di kanan kirinya punggungnya unta itu. Pokoknya mereka tidak pulang sebelum membawa air yang banyak. Dan nanti setelah mereka kembali pulang, air itu ditampung di tempat-tempat tertentu, disimpan. Kalau masih kurang, cari lagi. Itu selama 1 bulan ini yang menyiapkan itu. Jadi Sya'ban itu adalah satgas yang dibentuk oleh penguasa wilayah, oleh pemerintah ya, oleh kelompok masyarakat untuk mempersiapkan mencari air, persiapan untuk bulan Ramadan. Ramadan itu artinya ar-ramdu, panas, menyengat. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang dikenal panas, menyengat. Di daerah-daerah yang punya wilayah-wilayah tropis seperti Indonesia, negara-negara Asia pada umumnya, nah ini tidak sama dengan kondisi di Arab. Jadi bahkan mungkin nanti kita memasuki bulan Ramadan itu masih sering hujan, itu masih sering kali bisa jadi seperti itu. Tapi kalau di Arab musimnya hanya 2, musim dingin, musim panas.
Hanya itu. Nah, musim panasnya itu puncaknya di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau bangsa Arab di bulan Sya'ban waktu itu menyiapkan diri menghadapi Ramadan itu dengan mengumpulkan air. Setelah Islam datang, Nabi Muhammad itu menjelaskan persiapan kita bukan sekedar persiapan mengumpulkan air. Artinya persiapan kita bukan hanya fisik, tetapi juga mental kita. Jadi bulan Sya'ban ini, karena dulu sebelum datangnya Islam, Ramadan itu ya hari biasa, tidak ada puasa itu. Ada puasa tapi tidak Ramadan di bulan-bulan lain. Dan setiap Nabi Muhammad SAW menyampaikan, terutama ayat yang tadi dibaca oleh ibu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu bukan hanya kita umat Muhammad saja, tapi oleh nabi-nabi yang lalu juga ada perintah puasa. Cuma caranya berbeda. Masing-masing nabi punya mekanisme yang berbeda. Misalnya zaman Nabi Daud ada perintah puasa, tapi tidak di bulan Ramadan. Puasanya Nabi Daud puasa apa? Ya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus begitu. Kita umat Muhammad tidak seperti itu. Di zaman Nabi Isa ada puasa 40 hari, ada puasa, pokoknya di dalam 1 tahun sekali, dan seterusnya masing-masing. Nah, kita umat Muhammad itu setahun sekali di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Sya'ban itu setelah Islam datang oleh Nabi, dikatakan kita harus siap fisik mental kita. Persiapan fisiknya apa? Ya jaga kesehatan. Jangan sampai salah mempersiapkan diri. Persiapan kate poso ya. Aku tak poso, itu ngirit blonjo. Itu salah niat begitu. Kalau perlu, kalau bisa budgetnya itu ditambah gitu. Betul-betul ya rebukan musyawarah keluarga gitu. Gimana ini Pak De, nah, kita menjelang Ramadan, fisik kita harus kita persiapkan, gizi makanannya ditambah, supaya apa? Supaya kita kuat beribadah, membaca Al-Quran, sholat malam atau tarawih gitu. Jadi jangan sampai salah niat tadi. Atau kadang-kadang ada orang mau puasa itu tahu-tahu mengeluh kan gitu. Wah, poso maneh. Lemes maneh. Itu kita hilangkan. Karena Allah itu, ya Allah, kita ini Masya Allah, kalau mengingat ya, rahmat kasih sayang Allah itu luar biasa. Orang itu kadang-kala dengan makan seadanya itu ada diberi rasa kekenyangan, diberi rasa kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan khawatir kemudian mau puasa, wah puasa mana, lemes mana, jangan. Justru kalau kita ini ikhlas menyambut datangnya bulan Ramadan, itu kemudian mental kita bertambah baik. Itu.
Jadi fisik kita yang baik. Yang kedua, Nabi itu mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal perbuatan manusia itu diangkat ila Rabbil Alamin. Jadi malaikat pencatat amal manusia, amal kebaikan ini di bulan Sya'ban itu langsung dibawa laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Oleh sebab itu mari kita beramal solih. Amal itu dari kata amila ya'malu, beraktivitas. Di bulan Sya'ban ini mari fisik kita latih. Yang selama ini juga kita melakukan misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, tengah bulan, mari kita tambah dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya amilah ya'malu itu kan perilaku perbuatan. Imma bil infaq wa imma bil akhlak. Amal soleh itu tidak selalu berupa makanan, tidak selalu berupa uang. Gitu. Ya, sedekah itu tidak selalu ada wujudnya. Ada sedekah yang sifatnya aura agama, itu ya ada sedekah itu. Dulu zaman Nabi itu ada sahabat bertanya begini, Nabi, kula niki kepengin sedekah, tapi kula niki tiyang melarat. Terus pundi Nabi carane? Nabi menjawab, kalau kamu ini orang melarat, tetap masih bisa sedekah. Kamu sedekahlah dengan ilmumu, dengan ilmu. Apa contohnya? Misalnya yang ngajar ngaji itu ilmu. Jadi guru ngajar di sekolah, ngajar di madrasah diniyah, itu sedekah, tidak berupa harta benda. Nah, sahabat tadi masih tanya lagi, Nabi, kula niki tiyang melarat, ora iso sedekah. Kula niki tiyang bodho, kepengen ngajar ngaji, kula dhewe mboten saged ngaji. Kepengen ngajar, saya bukan guru, ora iso. Kula niki dedel ilmu kula niki. Sehingga Nabi masih memberi alternatif. Ya wis, melarat bodoh bisa. Sedekahlah dengan tenagamu. Masih tenaga itu masih termasuk sedekah. Ya wis, gak iso kowe duit, gak iso ngajar ngaji, gak iso memberi apa, dengan tenaga. Ya ikut serta bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu, ngelap-ngelapi pagar, semuanya tenaga lah. Terus aku tak bagian terno undangan, aku tak bagian noto kursi, aku tak bagian beber karpet, aku tak bagian ngedum snack. Ya, itu sedekah itu. Sahabat tadi itu masih ngenyang lagi. Nabi kula niki tiyang melarat, bodoh bisa. Awak kula niki engkri-engkrian. Apa engkri-engkrian? Loro-loro. Cuman yang katakan kursi belum melaku teng masjid mau berkotean. Untungnya kita butuh pulau gitu.
berarti kamu itu sudah notok pol-polan. Pertanyaan saya terakhir, kalau kamu bisa jawab, oke, berarti masih hidup. Kalau enggak, enak mati ya. Kata Nabi, kamu bisa senyum. Langsung sumringah. Alhamdulillah Nabi. Kalau senyum saya bisa. Masih bodoh, masih melarat, masih kering-kering. Kalau senyum bisa. Ya wes. Jadi ini asbabul wurud ya, diriwayatkannya tabassumuka ala wajhi akhika saudara. Ya wis senyum ketika ketemu dengan orang lain, ala wajhi akhika saudara, itu termasuk saudara. Saudara luar biasa dia. Langsung pamit, pulang Nabi pun pulang pamit, melaku mulai menurut dalan-dalan senyum itu luar biasa, saking senangnya gitu. Ya berdoa sampai di rumah bingung keluarganya, ini mau kena nanti lagi ya. Dia kurang mampu menangkap sinyal tabassumuka sadaqahuka itu. Maksudnya, tampakkanlah wajahmu itu yang apa ya? Sumringah, betul, yang sumringah, yang familiar. Bahasa Jawanya itu gerapiak semangat. Nah gitu. Kamu itu loh kalau ketemu orang itu seneng nyenengke gitu. Itu namanya tabassumuka sadaqah. Dadi wong iku cemberut. Siap ketemu orang koyo curiga. Nah ini mari kita tingkatkan ini seperti ini ya. Nah, tabassumuka sadaqahuka. Nah, sedekah seperti ini meskipun tidak memberi uang, meskipun tidak apa, tapi itu langsung diangkat oleh malaikat, dilaporkan pada Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Jadi ya syukur-syukur kita yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, mewahi rezeki, membantu orang yang kesusahan, ya, bawa jajan, traktir teman-teman sekali-kali. Ayo kalian tak traktir bakso. Itu ya amal soleh juga itu, sedekah. Jadi ada orang itu wis amale akeh, nguwaini akeh, dermawan, yo seneng. Mukanya itu loh beraura gitu, nyeneng nopo. Oh itu syukur-syukur kalau begitu semuanya dimiliki gitu ya. Ya kuat, sembarang iso. Nah, itu di bulan Sya'ban. Bukan berarti di bulan lain tidak penting. Ini pentingnya itu di sini. Kita berada di bulan Sya'ban. Mulai tanggal 1 Sya'ban gitu ya, sampai akhir nanti. Itu kita pergunakan, kita manfaatkan untuk berbuat baik. Jadi yang sudah Senin Kemis ya diteruskan, kemudian Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan, ya, iso melaksanakan. Kemudian berbuat baik, kemudian ya itu tadi menampakkan wajah kita ini yang familiar, yang sumringah, menyenangkan orang. Oh itu luar biasa di dalam bulan Sya'ban. Yang terakhir Ramadan. Saya sebutkan sebagian saja.
Ramadan itu adalah ar-ramdun. Arti bahasanya itu panas menyengat tadi itu. Tapi oleh Nabi itu dijelaskan. Dari Anas bin Malik dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunuba. Ramadan itu disebut Ramadan panas menyengat. Tujuannya adalah li'annahu yarmidudz dzunub. Harapannya itu bisa membakar habis dosa-dosa orang yang berpuasa. Luar biasa toh. Jadi yarmidudz dzunub. Jadi kalau panas menyengat sebelum datangnya Islam ya dianggap biasa saja, ngumpul banyu untuk ngombe dan seterusnya. Maka setelah Islam datang, panasnya bulan Ramadan itu mudah-mudahan bisa membakar habis kesalahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, ya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan karena dorongan iman, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni oleh Allah ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan luar biasa ini. Jadi Sya'ban dan Ramadan itu mepet, kedua-duanya sangat penting. Sya'ban persiapannya, Ramadan inti perbuatan. Nah, oke, jadi saya kira itu. Yang kedua, mudah-mudahan cukup waktunya. Bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan untuk tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu artinya pembersih, an-nafsi itu nafas, jiwa, jamaknya nufus. Jadi bulan Ramadan itu bukan sekedar puasa-puasa supaya dapat pahala begitu saja, bukan. Tapi diharapkan mampu membentuk jiwa, mental, spiritual yang bersih. Ini banyak. Oleh sebab itu mengasah kelembutan jiwa itu dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya di tantangan, kalau perlu dicatat nanti bagaimana saya di bulan Ramadan bisa tidak menyucikan jiwa kita. Tentang adab berbicara, hal-hal yang remeh-temeh tapi ini penting. Dalam Al-Quran disebut qaulan sadida. Ini dasarnya di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut di antara kamu seandainya meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang lemah, sehingga mengkhawatirkan.
kita ini jangan meninggalkan generasi kepada anak cucu kita ini menjadi generasi yang lemah. Lemah apanya? Kalau menurut Departemen Agama itu ya lemah ekonominya. Bagi saya bukan hanya lemah ekonomi, lemah akidah itu yang penting. Oleh sebab itu ya harus diperkuat mulai sekarang. Anak-anak kita jangan sekedar dipasrah bongkokkan kepada guru di sekolah, tapi kita ini juga harus punya peran di rumah, yaitu menyiapkan generasi yang kuat, ekonominya kuat, akidahnya kuat, jangan sampai akidahnya lemah gara-gara kesulitan pangan sehingga menjual akidah. Orang wong pindah agama itu gara-gara keluwen. Saya barusan terima dari ya dulu murid saya, sekarang jadi ketua kepala KUA. Dia bilang, Ustaz, angka perceraian di Surabaya ini tahun 2025 rada lumayan. Piye maksudnya kok lumayan? Kita ini sedang banjir janda baru, tembus 6.050 kasus perceraian 1 tahun. Nah, apakah kamu meneliti apa sebab perceraian? Rata-rata persoalan ekonomi. Dan dari persoalan ekonomi itu 60% itu karena tersangkut. Jadi 60% masalah perekonomian. Dari 60% itu 60%-nya adalah online, judi online. Jadi judi online itu sampai menjadikan rumah tangga berantakan, luar biasa. Nah, oke, jadi kita kembali kepada penyucian jiwa tadi. Qaulan sadida, falyaqulu qaulan sadida, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu berbicara itu qaulan sadida, ucapan-ucapan yang sadida. Sadida itu artinya yang baik. Nah ini, jadi qaulan sadida itu ucapan yang baik. Cirinya, ini saya ambil dari beberapa tafsir. Yang pertama, qaulan sadida itu adalah perkataan yang benar, yang jujur, yang faktual. Nah, kita persiapkan mulai sekarang. Kita sendiri, anak-anak kita, kau nek ngomong sing bener, jujur, faktual. Ojo ngomong dipoles sampai bojo. Qaulan sadida itu salah satu ciri yang orang jiwanya itu kotornya karena itu. Bicaralah sesuai dengan fakta. Ojo ngelantur. Hindari berita-berita hoax untuk kemudian cepat-cepat di-share kepada teman-temannya. Kata Al-Quran, fatabayyanu, kita harus tabayyun dulu. Ini namanya qaulan sadida. Nah, sekarang ini di zaman medsos yang luar biasa, kalau berita atau aneh, segera share teman-teman ke grup. Padahal belum tentu berita itu benar atau tidak. Apalagi yang ketiga, menghindari ujaran-ujaran kebencian. Ini juga penting. Ono wong iku rada
elek kelakuannya, ya sudah. Ya kita doakan mudah-mudahan segera tobat, ya diberi hidayah oleh Allah. Ojo malah jadi bahan rasa-rasa. Wong iku gini. Apalagi mengumbar aib teman sendiri. Ini tantangan kita yang berat sekali. Mengumbar aib. Wong iku bojoan, wong iku nyampetan, wong iku macam-macam. Lu itu kadang-kadang wis elek dietrek-etrek di depan umum. Haram, hukumnya itu haram. Biasanya orang-orang tua kita mengatakan gak iloh itu, gak oleh. Dalam bahasa agama haram. Jadi kalau ada orang yang memang jelek, ya sudah jelek, kita doakan supaya segera tobat, dapat bimbingan dari Allah, dari hidayah. Orang itu jelek, iya, ya jelek, ya sudah. Jangan menjadi bahan ujaran-ujaran kebencian dan disebar-sebarkan. Itu jangan. Tantangan bagi kita. Yang kedua, qaulan karimah. Qaulan karimah ini dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini asalnya adalah bimbingan Allah agar manusia itu berbuat baik kepada orang tua. Jadi kepada anak-anak, kepada orang tua. Tapi yang namanya anak-anak itu ya kita ini juga anak. Karena kita punya orang tua kan gitu ya. Jadi jangan dianggap yang namanya anak itu anak kecil, bukan. Junior kepada seniornya, anak buah di kantor kepada pimpinannya. Itu namanya adab berbicara, bersikap antara anak dengan orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya kita ini dititipi ngeramut wong tua, gitu ya. Ada enggak di antara ibu-ibu ini? Ada orang tua kita yang mungkin sudah sepuh, kemudian dirawat, kita rawat, atau kita sendiri sebagai orang tua sekarang dirawat oleh anak kita. Itu yang namanya anak merawat itu harus penuh kesabaran, penuh kesabaran, penuh ketahanan. Mengapa? Orang itu kalau sudah tua, seperti saya ini, contohnya saya sendiri, saya ini sudah tua, sering lali, nomor telepon lali ya, data internet kadang-kadang sampai mati. Nah, itu anak saya suruh, bahkan cucu saya suruh, ini baik. Nah, anak itu kadang-kadang, ya Allah, ini ya coba juga ya. Kadang-kadang kita dipasrai untuk ngeramut wong tua. Orang itu kalau sudah tua, ingatannya sering berkurang, lupa. Semari mangan, semari jalur maneh.
Ya Allah, menjaluk diterno adus nanti deh. Mari adus anduan durung adus ya ini. Begini ini kan sing keramat nih, kudu sabar ya. Kalau tidak itu untuk jengkel hati kan gitu ya. Fala taqul lahuma uffin. Oleh sebab itu kamu jangan nyentak mereka. Wala tanharhuma. Ya. Jadi menampakkan wajah sing semua wangkel, jangan. Haram. Yaitu karena cobaannya di situ itu. Wong tuwa yo lali ya. Ngomelan. Wes dari durung. Itu kadang-kadang sing ngeramuti jadi jengkel. Jalur ini. Wes apa coba kan cangkem nah gitu biasanya begitu ya. Ucapan coba kan cangkem itu namanya uffin wala tanharhuma. Dilarang haram. Jadi mari kita latih gitu. Di bulan Syaban kita latihan fisik mental kita. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan semakin baik. Oke. Ya, jadi sudah hampir habis waktunya ya. Sebelum saya akhiri, jadi mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum jelas, monggo saya persilakan. Kami persilakan ibu-ibu jamaah. Mungkin ada 1, 2, atau 3 ibu jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, silakan. Mudah-mudahan tidak ada sehingga cepat selesai. Ada, moga. Oke. Pakai ini. Kata kalau saya tidak dengar juga, setuju. Ibu mohon mendekat karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz, yang perlu kami tanyakan pada saat ini, kita menghadapi bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai umat Islam kita mengerjakan sholat tarawih. Apakah masih perlu kita sudah melakukan sholat tarawih? Masih perlu melakukan sholat tahajud? Karena di sholat tarawih kita melakukan sholat witir. Katanya sholat witir itu sholat terakhir. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah sholat tahajud kita melakukan boleh sebelum adzan subuh? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga berikutnya. Sudah? Moga. Tidak apa-apa kalau ada. Sudah. Oke. Baik. Jadi begini, hampir semua imam, semua mujtahid itu sepakat bahwa sholat tarawih itu apa sih bahasa Arabnya itu ya? Apa? Sholat qiyamul lail, qiyamul lail, sholat di waktu malam
Itu namanya sholat malam. Sholat malam itu ya ada tahajudnya, ya ada macam-macamnya gitu kan. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu disebut qiyamul Ramadan atau disebut tarawih. Bahasa Jawanya taraweh. Itu dari kata tarwihah. Artinya apa sih tarawih itu? Tarawih itu sholat malam yang tarwihah, yang diselingi istirahat. Maksudnya, kalau Anda sholat malam itu yang khusyuk, yang tenang, ojo gugu-gugu, ojo besusu-susu. Itu. Maka disebut tarawih dari kata at-tarwihah. Nah, karena sholat tarawih kita tidak bicara tentang jumlahnya ya, itu karena di antara umat Islam macam-macam gitu ya. Ada sing milih 11, ada sing milih apa? 23. Itu sudah, tinggal pilih saja mana yang diyakini. Di akhir sholat tarawih itu adalah ada sholat yang namanya witir. Witir itu dari kata al-witru, artinya ganjil. Kalau sudah sholat witir berarti sudah selesai, tidak ada sholat sunnah lagi setelah itu. Nah, bagaimana kalau nanti saya masih ingin menjelang subuh, sebelum subuh ya, itu saya masih kepengen sholat tahajud. Nek ngono, ketika sholat tarawih Anda jangan ikut sholat witir, ditunda saja nanti. Kalau sudah sholat witir itu kalau sholat sunnah maneh. Wis aku mari sholat tarawih di masjid, saya pulang saya masih kepingin nanti sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu Syekh Al-Qardawi itu menyatakan lebih ekstrim begini. Nek wis sholat tarawih diakhiri dengan witir, mari ngono wis gak ono sholat tahajud lagi. Tahajud itu di yono tarawih ku wis itu tuh malah ono sing ekstrim seperti itu. Maka saya memberi jalan keluar itu, kalau nanti sebelum subuh habis sahur misalnya ya, masih kepengen sholat tahajud atau sebelum sahur, nah itu maka tarawihnya tadi jangan ikut witir, nah, nanti ditambah tahajud kemudian baru witir. Witir kan 1 rakaat juga boleh kan? Oke, itu. Nah, Ustaz, maaf Ustaz. Okay. Kita melakukan sholat tahajud di luar Ramadan. Iya, oh di luar Ramadan. Apakah boleh kita sebelum adzan? Boleh. Jadi batas kalau di luar Ramadan, batas kalau Nabi itu ini sebagai kias ya, kiasnya itu begini. Kalau di bulan Ramadan, Nabi itu sahur, setelah sahur itu kan nunggu subuh itu ngaji 40 ayat. 40 ayat itu kan ya akeh. Berarti saat itu masih bisa digunakan untuk sholat tahajud tadi itu. Gitu. Nah, batasan-batasan yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu biasanya adalah ketika datang takhir. Neles takhir itu hanya tinggal beberapa menit saja. Ya jangan sholat tahajud. Tapi kalau sebelum itu, nah itu masih agak berubah. Dalilnya apa? Dalilnya wa minal laili, sebagian dari malam. Tahajjud fi, gunakan untuk tahajud. Sebagian itu kan boleh 15 menit boleh. Nah, itu dalilnya. Cekap Bu. Nggih. Bagaimana Bu? Masih ada lagi atau? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu.
bisa karena mic-nya ya nggak usah pakai mic, tapi nanti disambungkan saya apa maksudnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah bertanya, kalau habis sholat isya itu boleh mengerjakan sholat witir. Jadi sholat witir itu memang sholat penutup, tapi tahajud tetap saya lakukan. Jadi sampai sholat lainnya gitu. Tapi nggak pakai witir lagi. Pernah memang saya lakukan tiap hari begitu. Insya Allah, saya tiap hari jam 2 itu nggak ada alarm itu bangun sendiri. Ya itu tadi saya pernah tanya, katanya sholat witir itu kalau bisa habis isya, tapi ya kalau habis sholat lainnya itu sudah nggak pakai witir. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalau itu ada, saya tidak tahu belum tahu dalilnya gitu ya. Oleh sebab itu kalau memilih cara seperti itu ya monggo silakan. Jadi ada yang orang berprinsip bahwa sholat malam itu tidak bisa dibatasi kan gitu ya. Jadi kapan saja, yang penting wa minal lail, sebagian dari malam itu. Ya monggo silakan, nggak apa-apa. Ya, yang kita pahami itu adalah witir itu sebagai penutupnya. Setelah ditutup nanti malamnya masih ada lagi sholat, ya monggo silakan. Ya, saya kira begitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Baiklah, kita acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Dr. Yai Haji Maksum Jayadi MAD. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum kita doa dan penutup, saya ini kan baru pertama kali mengisi ibu-ibu di sini, baru pertama kali. Oleh sebab itu, saya mohon maaf, mungkin ya ada ucapan yang kurang pas, ya, ada kalimat-kalimat yang menyinggung, ada hal-hal yang dianggap kurang. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada'u lana dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu-ibu, alhamdulillah uraian telah disampaikan betapa bulan Sya'ban ini adalah bulan utama sebagai jembatan menuju Ramadan, di mana kita harus bersiap diri sejak